Masyarakat Indonesia jangan senang dulu ngeliat berita ini, karena selain ini udah berulang kali dijanjikan, ada celah berbahaya dalam RUU perampasan aset yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, hanya korupsi tertentu yang bisa dirampas. Kalau aturannya dipersempit kayak gini, otomatis hanya korupsi tertentu yang bisa kena. Padahal koruptor itu sering menyembunyikan hartanya melalui cara lain, seperti cuci uang, gratifikasi, atau pinjaman palsu. Akibatnya jadi banyak harta yang bisa lolos. Solusinya adalah aset harus bisa dirampas untuk semua cara kejahatan itu, terlebih kalau asal-usulnya nggak jelas. Yang kedua, harus menunggu keputusan pengadilan dulu. Kalau nunggu hakim ketok palu ingkrah, itu bisa bertahun-tahun. Di masa penantian itulah asetnya udah keburu, dipindah ke keluarga atau dijual habis. Solusinya, perampasan bisa dilakukan tanpa menunggu putusan ingkrah, atau menunggu bertahun-tahun dulu. Yang ketiga, definisi harta tidak wajar terlalu sempit. Kalau definisinya itu cuman yang terbukti hasil korupsi langsung, maka kalau ada harta yang mencurigakan tapi tidak memiliki bukti yang detail, itu bisa selamat. Koruptornya juga bisa ngeles dengan alasan kan nggak ada bukti langsung. Jadi definisi harta tidak wajar ini tuh harus luas. Seperti misalnya, semua kekayaan yang jauh di atas gaji atau penghasilan resmi pejabat itu harus bisa diperiksa. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan penghasilan tersebut, maka otomatis harus menjadi milik negara. Tapi berhubung saat ini Indonesia lagi krisis kepercayaan masyarakat, harusnya sih kalau bisa menjadi milik rakyat ya. Misalnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk bonus gaji guru dan tenaga kesehatan. Kemudian yang keempat, ada jalan damai untuk koruptor. Misalnya kalau pelaku berjanji bisa mengembalikan sejumlah uang tertentu, perampasannya bisa batal. Apalagi belakangan ini kita sering dengar remisi nggak jelas kayak gini kan. Harusnya tidak ada jalan damai dalam bentuk apapun. Semua hasil kejahatan harus dirampas penuh. Karena koruptor Indonesia saat ini tuh lebih takut dimiskinkan dibanding di penjara. Yang kelima, rakyat tidak bisa ikut mengawasi. Kalau proses penyitaannya tidak terbuka, uang rampasannya itu bisa diutak-atik. Contohnya, nilai dikecilkan, sebagian hilang, atau dialihkan ke pihak yang salah. Solusi untuk hal ini sebenarnya pemerintah bisa membuat portal online terbuka yang berisi berapa nilai yang dirampas dan dipakai untuk apa. Audit tiap tahunnya pun harus bisa diakses oleh rakyat. Intinya, kalau rakyat tidak ikut mengawasi, RUU ini bisa menjadi tameng koruptor. Di atas kertas terlihat keras, tapi prakteknya malah ramah untuk para maling uang negara. Jadi mohon banget nih ya kepada para DPR di Indonesia untuk bisa ikut mengawasi, bukan ikutan korupsi.